Ya, sudah bisa. Ini alhamdulillah. Ya, Ibu sudah Lisna bisa. bisa ya? Sudah Ibu, saya sudah mulai. Silahkan. Bisa Ibu Lisna. Ya, silakan dimulai Bu Vivi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai perwakilan dari kelas 9 atau guru-guru kelas 9 untuk menyampaikan hasil diskusi kami dalam menyusun soal-soal persiapan Guru-guru yang mengajar di kelas 9 hasil pendataan terakhir itu ada 11 orang. Dari sekian banyak guru, untuk kelas 9 itu ada 11 orang, dan itu kami berbagi untuk pembuatan soal. Dan ada beberapa materi yang kami angkat dari kelas 9, dari semester ganjil dan semester genap itu ada 10 pokok bahasan. Di antaranya yang pertama sistem reproduksi pada manusia. Itu yang bertanggung jawab untuk membuat soalnya ada Ibu Asniawan, Ibu atau Bapak ini. Lantas yang kedua perkembangbiakan tumbuhan, itu ada Ibu Hasnawati dari MTS Estekoma. Datnas ada pewarisan sifat Ibu Rubianti. Listrik statis Ibu Hasna dari MTS 4 yang hari ini mungkin belum sempat hadir atau masuk. MTS 3. Iya. MTS 3. 3. Oh, MTS 3, sorry. Lantas listrik dinamis Ibu Susi. Kemagnetan Ibu Siti Marwiyah dari MTS 1. Bioteknologi itu ada Pak Wahyu dari MTS Al-Herat Memboro. Lantas partikel penyusun bahan ada Aji Muslimat. Tanah dan keberlangsungan kehidupan ada Ibu Nur Haslin, dan teknologi ramah lingkungan itu saya. Dan ada mungkin guru yang belum sempat saya sebutkan, itu akan bersatu, misalnya kayak Ibu Yuliani itu akan bersatu sama Ibu Siti Marwiyah dari MT1, dia akan membuat soal mungkin lebih dari 2 atau 3. Lantas dalam pembuatan soal ini kami minta kepastian apakah kami harus mengisi dalam kartu soal yang disiapkan atau hanya dalam bentuk soal saja dengan kunci jawaban. Sehingga kami pada saat menyetor soal itu sudah tahu persis yang kami buat itu yang bagaimana, supaya tidak terlalu beda-beda jauh dengan yang kami buat, supaya pada saat besok pertemuan di hari Senin nanti kita sudah siap dengan misalnya SKKD-nya apakah harus kami isi, indikatornya juga apakah harus kami isi, atau hanya soal dengan kunci jawabannya saja. Kami minta informasi lanjut dari ketua. Lantas waktu atau pembatasan waktu yang diberikan kemarin itu dibilang hari Senin ya, hari Senin. Sehingga kami bekerja cepat, mungkin hari Senin itu kami sudah harus masukkan soal dengan beserta kuncinya. Kami berharap kalau bisa pada saat hari Senin itu semua bisa hadir. Utamanya kita guru kelas 9. Di situ kita bisa lihat, siapa tahu ada soal yang lebih itu bisa kita ambil lagi. Kita bisa lihat mana yang bisa kita ambil dari beberapa soal yang muncul kemarin. Kalau lebih, alhamdulillah kita jadikan bank soal. Itu. Lantas saya terima kasih kepada teman-teman guru kelas 9 khususnya yang sudah bekerja sama dalam pembuatan soal persiapan ini. Demikian barangkali informasi awal dari saya mewakili guru-guru kelas 9. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Vivi atas pemaparannya. Sebentar kita akan buka sesi tanya jawab, jadi kita selesaikan saja dulu. Karena kebetulan saya sudah melihat ada Bapak Indra, Pak Ibem, sebagai koordinator daripada kelas 8. Namun sekedar informasi Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan link daftar hadir, silahkan Bapak Ibu isi di kolom chat, agar bisa memanfaatkan waktunya dengan maksimal ini. Silakan diisi daftar hadirnya di link chat.
sambil kita mendengarkan pemaparan dari Pak Ibem. Kepada Pak Ibem disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja pada intinya. Di sini untuk kelas 8 itu ada 12 materi yang akan kita buatkan soal. Adapun materi pertama itu adalah gerak pada makhluk hidup. Ini karena kita kekurangan personil, jadi untuk gerak pada makhluk hidup itu belum ada yang mengampu untuk bikin soalnya. Terus yang kedua itu gerak dan gaya, itu adalah Ibu Lisna Dewi. Pesawat sederhana saya sendiri. Struktur dan fungsi tumbuhan itu Ibu Nurdiana. Nutrisi dan sistem pencernaan manusia itu belum ada yang pegang untuk bikin soalnya. Zat aditif dan zat adiktif itu Ibu Nurbaya. Sistem peredaran darah manusia itu saya sendiri lagi. Terus yang materi ke-8 tekanan zat itu adalah Ibu Nurila. Dan ke-9 ya, enggak apa-apa Ibu Ica, minimal kami sudah tahu informasi yang kami butuhkan hanya dalam bentuk pelaporannya Ibu. Jadi kita bisa dengar bersama ya. Daftar hadir akan saya kirim di WA Bapak Ibu. Untuk yang ini karena Boleh kita orang live dulu ya. boleh Bapak Ibu. Ya, boleh. Yang penting sudah ada informasi. Dari meeting, tapi insya Allah kita sudah godok ini sementara dalam penggodokan soal. Iya, alhamdulillah. Makasih laporannya Ibu. Makasih laporannya. Ada komennya. Iya. Sudah. Tunggu saya foto dulu Pak. Tunggu saya foto dulu, jangan live dulu. Saya foto dulu, Ibu Ica. Ibu Ica boleh saya foto dulu sebagai dokumen berdua dengan Pak Rusno. Ya. Pak Kudeka aja situ ya. Oke. Ya, supaya teman-teman. Sip. Makasih. Ya. Silakan dilanjut Pak Indra Bempa. ya saya lanjut lagi ya. Tadi Ya, itu mohon maaf. sampai materi keempat itu Ibu Nurila. Ini begini. Jadi ke-9 yaitu sistem ya, yaitu Ibu Aryani Esther, dan yang ke-10 itu sistem itu belum untuk soalnya 11 itu cara mengembangkan bunyi itu dan itu masker saja bukan. dan yang ke-12 ya ya dulu saya sedikit saran saya beri sangat senang dengan teman-teman di kelompok yang di kelas 8 ya sengaja ada beberapa pegang kelas 8 akan tetapi akhirnya membahas tentang saya agak bingung dengan itu. Kalau misalnya memang sudah ndak ada lagi ada sekitar 3 bab lagi yang belum ada guru untuk yang bikin soalnya, maka saya sebagai penanggung jawab, maka saya saja yang bikin kalau seperti itu. Karena ndak ada lagi yang mau bikin. Terus yang berikutnya saya beri saran kalau bisa soal-soal yang dibikin guru-guru itu kalau bisa bersifat beranalisis sedikit agar siswa itu penalarannya untuk pemecahan masalahnya itu bisa muncul. Jadi mereka tidak hanya berpikir berpikir santai. Jadi mereka itu muncul penalaran dari pikirannya mereka untuk menyelesaikan masalah itu supaya. Tapi kalau mau dilihat dari kondisi sekarang itu tergantung dari Bapak Ibu kan di sini kan kemarin saya dengar soalnya itu kan ada beberapa nomor itu HOTS, berpikir tingkat tinggi. Jadi bagaimana caranya siswa untuk menganalisis soal. Nah HOTS itu biasanya soalnya itu ciri-cirinya itu dia kayak bercerita atau ditampilkan sebuah grafik itu seperti materi pada GLB atau GLBB, ditampilkan sebuah grafik terus mereka menganalisis dari grafik tersebut itu. Atau tidak
atau tidak kayak materi tekanan, kita bercerita di situ. Ketika dua buah hewan, ayam dengan bebek berjalan di sawah, itu kira-kira yang di luar tenggelam itu apa? Ayam atau bebek? Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Apakah luas penampangnya, gayanya, bebannya, atau apa? Jadi mereka bisa berpikir di situ. Itu intinya dari soal HOTS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penanggung jawab yang memaparkan pembahasannya tentang persiapan dan sebagainya. Jadi sekedar informasi sebenarnya untuk kita kelas 8 ini Pak Ibem, kita punya guru kelas 8 ini banyak, cuman belum terdata karena Ibu Asnawati sudah ada Bapak. Ibu Asnawati, kemudian Ibu Nurlisnawati Bauti, itu sudah guru kelas 8 semua. Jadi kalau bisa Bapak Ibu yang sempat berteman di sekolah yang sama, atau siapa yang ada teman yang guru kelas 8, minta tolong marilah kita bersama-sama mengeluarkan ide kita, menyalurkan kita punya aspirasi bersama agar musyawarah guru mata pelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Karena sebenarnya soal-soal ini sudah sangat bagus kalau memang semua guru terlibat di dalamnya. Saya rasa proses pembelajaran soal yang sempurna kita masih sama-sama belajar seperti tadi Pak Ibem sampaikan. Jadi tidak ada masalah mau bagus mau tidak Bapak Ibu, yang penting kita sudah berbuat. Insya Allah di depan kita mungkin akan ada pelatihan yang bisa kita lakukan untuk tingkat pembuatan soal HOTS ya Pak Ibem ya, seperti tadi pemaparannya. Ya. Untuk awal ini nanti Pak Ibem yang akan sortir soal-soal yang mana yang bisa dijadikan sebagai soal soal seperti pemaparan Pak Harsono, bahwa kategori soal itu yang seperti yang kita lihat kemarin di WA. Jadi sekarang sesinya saya buka. Saya mau tanya dulu apakah Bapak Ibu sudah isi absen? Saya sudah mengirimkan di daftar link, di daftar chat kita. Sudah isi absen Bapak Ibu? Ibu Lisna. Iya. Silahkan, ya kita akan. Maaf Ibu Lisna, itu Ibu Lisna Bauti itu mengajar kelas 7 saya. Oh iya. Yang kelas 8 siapa Kanda? Yang kelas 8 itu Ibu Esther. Oh Ibu Saudara Esther. tadi saya lihat namanya, iya. Oh iya. Tapi yang 9 ada sih beberapa guru di sana yang belum terdaftar namanya, yang maaf yang non PNS itu masih ada. Ya, apa-apa Ibu. Iya. Sebenarnya kita ini MGMP mau PNS mau non, karena kita semua ini kan berawal dari honor semuanya, pembelajaran bersama. Iya, sebenarnya sih, cuman kemarin saya lupa masukkan dan saya juga tidak hafal nomornya mereka. Ada 3 orang lagi sepertinya. Ibu siapa? Maaf ya, saya masih baru di sana, belum tahu persis namanya karena saya cuma bergelut dengan Ibu Lis. Nah, maaf ya, nanti saya kirim namanya nanti. Iya. Nanti insya Allah hari Senin kita ketemu di sana saja ya, di sekolah nanti dibahas ya. Nah ini yang juga saya akan bahas juga berkaitan penyampaian Ibu Kasma, Bapak Ibu. Jadi kebetulan Pak Ketua lagi ada kegiatan ini. Sebenarnya kita ini membahas adalah pra pertemuan kita karena pengawas mengharapkan kita itu ada tetap bertemu tatap muka, karena kalau hanya seperti ini yang ada teman-teman tidak tersalurkan semuanya aspirasinya. Jadi kita tetap akan bertemu tatap muka yang rencananya di hari Senin di jam 10 di MTS Negeri 1 karena tuan rumah sudah siap ini. Jadi kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu seperti itu. Jadi soal-soal yang sudah ada nanti kita akan serahkan di hari Senin di MTS Negeri 1. Dan kalau boleh dalam bentuk kartu soal Bapak Ibu supaya penanggung jawab tinggal gampang mengcopy paste langsung. Ya, jadi kalau boleh yang punya bank soal yang sudah punya banyak file dirubah dulu ke bentuk kartu soal Bapak Ibu supaya bisa lebih teratur ya. Iya, Ibu Lis, boleh ditanya langsung sama Ibu Marwia. Itu ada Ibu Marwia. Siapa semua atau nanti di hari Senin saja ya dibahas tentang ini, siapa semua guru-guru yang mengajar di MTS 1 yang mengampu mata pelajaran IPA di kelas 8.
Oh iya, Ibu Maruya, bukan. Jadi begini, karena banyak teman-teman kayak, mohon maaf Ibu Susi, Pak Mizwar kenapa belum daftar ya? Pak Iya, Mizwar. banyak kayaknya itu. Jadi terus terang kita tidak ada masalah, minimal kita tahu berapa sih jumlah guru sekota Palu ini, supaya kalau ada suatu hal yang akan dilakukan, misalnya ada undangan pelatihan atau ada apa, kami dengan Ibu Sek dan Pak Ketua itu ada data kalau ditanya oleh pengawas pembina. Jadi kalau seperti ini kan kita belum tahu kepastiannya karena masih banyak yang belum mendaftar seperti itu. Mohon bantuannya rekan-rekan yang sudah dapat infonya bisa disampaikan dengan teman-teman. Baik, saya buka saja sesi tanya jawab ya. Iya. Oh, oke. Bagaimana Ibu Susi? Iya, ini Ustadz Mizwar sudah saya chat kemarin, tapi Ustadz Mizwar ini masih kurang sehat. Iya, jadi nanti saya masukkan saja di kelas 8 Ibu Lisna Dewi. Iya. Iya. Nanti saya masukkan saja di kelas 8. Oh iya. Iya, minimal datanya dulu Ibu supaya lain waktu kita bisa ada koordinasi kan. Kebetulan penanggung jawabnya Pak Ibem. Jadi Pak Ibem bisa tahu berapa anggotanya seperti itu. Iya. Iya, siap. Sebentar setelah ini saya masukkan di MGMP, grup MGMP. Iya. Ibu Murtia juga itu Bu Vivi. Bu Vivi, mohon maaf Ibu Vivi. Nanti bisa. Iya, Ibu Murtia kayaknya belum tahu ini, kasihan. Ibu Murtia juga belum ada mendaftar untuk kelas 7. Tapi dia belum ada nih, belum ketemu juga. Kalau ketemu tadi saya nanti sampaikan. Cuma enggak ada dia datang. Iya. Yang pegang HP-nya. Iya, jadi HP-nya itu Ibu Murtia ini memang HP-nya kasihan anaknya yang masih pegang. Jadi agak susah dihubungi. Tapi biasanya dia datang ke sekolah, tapi hari ini belum datang. Iya, nanti minimal kita sudah dapat informasi. Hari ini ke kebun jadwalnya. Dia pasti ke kebun. Lanjut. Ya, jadi ya silakan kita buka sesi tanya jawab. Saya dulu Ibu Lisna. Mohon maaf, mungkin Ibu siapa ya? Mohon maaf. Ibu Nurdiana. Ibu Nurdiana ini pakai HP pakai laptop Dari MTS Anurbus. Ibu Nurdiana boleh dimatikan atau didekatkan. Misalnya yang satu di mute Ibu yang HP, yang satu dibuka. Ya saya pakai HP saja Ibu. Saya pakai HP aja. Ini agak echo ini Ibu. Mungkin cari posisi agak suaranya menggema. Ustaz Indra, you move. Kita boleh agak geser-geser. Ada kelas. Ustaz Indra move. Ya, silakan Ibu Nurdiana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal semuanya Bapak Ibu. Baru join di MGMP tadi MTS. Nah, yang saya mau ingin tanyakan tuh yang ada pembagian untuk kelas Bu, dapat kelas 8 ya? Itu persennya Kelas 8 ya. Iya Ibu, 789. Iya, kalau 7, tapi kita baru masuk kelas 8 Ibu untuk Anurbus sih. Oh iya, nanti dilaporkan Atau dengan tidak ada? penanggung jawabnya nanti Bu. Kebetulan mungkin begini sistemnya yang kelas 7. Ibu Ica dia sudah koordinir dengan teman-teman KKN-nya mungkin. Nanti disampaikan ya. Oh berarti kita juga dapat kelas 9 Bu ya? Nanti disampaikan Ibu ya. Iya, makasih nanti disampaikan. Ya, untuk ini mungkin karena tadi berhubung sedikit gurunya dibandingkan dengan jumlah bab pelajaran untuk kelas 8, mungkin saya ambil untuk yang pertama yang belum ada ambil ya, untuk materi gerak. Nanti saya bikin soalnya. Yes.
Ya, jadi seperti itu Pak Indra, bisa langsung ditanggapi mungkin saja ya. Jadi seperti itu Pak Indra, karena ini berkaitan dengan kelas 8. Iya. Ya, terima Silakan, Pak kasih Ibu Nurbaya ya. Ibu Nurdiana. Kemudian, ya, Diana. Nanti Ibu Diana itu dengan struktur dan Ya, struktur dengan gerak itu ya belum ada yang ambil ya Pak ya. ya Hanya Pak, ya. putus-putus suaranya Pak Ibem. Ya, jadi untuk diambil ini pertama itu diambil ini. Ya, Pak Ibem, suaranya agak putus-putus Pak. Bisa di chat saja mungkin Pak, Suara ada jelas. sembilannya. Di chat saja Pak, mohon maaf. Atau di ini putus-putus Pak Ibem suaranya. Iya Pak Ibem udah jelas apa yang disampaikan. Bagaimana Pak Ibem? Bisa? Sudah? Coba audionya Pak. Nggak kedengaran. Halo Pak Ibem. Pak Ibem. Ya jadi saya ini saja Pak ya. Jadi Ibu Nurdiana nanti akan bertanggung jawab untuk materi pertama ya. Ya nanti tinggal dikoordinasikan langsung Ya, dengan gerak Pak pada Ibem. makhluk hidup. Iya, nanti Ya, dikoordinasikan gerak pada langsung. makhluk hidup dan struktur dan fungsi pada tumbuhan. Iya, sip Pak. Siap Ibu, makasih banyak atas kesediaannya. Baik, selanjutnya Ya, ada yang ingin sama-sama, Bapak Ibu sampaikan? Boleh tulisnya? Ya, silakan Ibu Nurbaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kita sudah masuk di grup kelas 8. Sempat saya baca kemarin kalau di tiap babnya itu kita diberi tanggung jawab untuk membuat 2 soal saja per bab. Iya Pak Indra? ya Bu, ya Bu. Ya. Jadi kalau boleh saran, 1 bab itu kan termasuk luas lah materinya. Kalau bisa dalam 2 soal itu adalah 1 soal hot. Jadi 1 soal biasa, kemudian 1 untuk soal hotnya. Ya Bu, ya Bu. Saya setuju Bu. Ya, kalau saya cuma sarankan itu bagaimana tanggapannya teman-teman, nanti kita komunikasikan di forum ini. Cuma itu saja masukan dari saya barangkali. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi nanti masukan-masukan ini akan didengar oleh penanggung jawab dan bisa kita langsung tindak lanjuti jika ada penyampaian ya untuk pengarahan yang berikutnya. Selanjutnya, tadi sudah langsung ditanggapi ya Pak Ibem ya. Saya bisa lanjut pada pertanyaan berikutnya? Bisa. Oke. Selanjutnya, mohon maaf ini ada Pak Wahyu. Assalamualaikum Pak Wahyu. Kebetulan Pak Wahyu ini ada di kelas 8 ya Pak Ibem ya? Iya, benar Bu. Iya. Salam ini Pak. Alhamdulillah Bapak Wahyu bisa masuk ini. Nah, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan Ibu Fitri. Ya, ini juga dalam pembuatan soal itu seharusnya menurut pengawas untuk soal mudah itu 20%, sedangkan soal sedang itu 50%, sedangkan soal sukar itu ada 30%. Nah, untuk soal sukar itu saya rasa untuk soal yang berbentuk HOTS, yang pakai C4, C5, C6 sudah menganalisis. Nah, soal yang sedang itu dia pakai C3. Ya. Jadi betul sudah dibilang penanggung jawab soal kelas 2 bahwa soal itu harus ada yang HOTS karena ini tentang penyusunan soal-soal HOTS. Kemudian dan disesuaikan dengan lokasi tempat sekolah itu, seperti kalau di MTS 2 itu dekat dengan pasar. Jadi buatlah soal yang ada unsur pasar, ya, yang berkaitan dengan pelajaran IPA. Ya,
Itu sebagai saran saja, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih sarannya Ibu. Jadi ini HOTS ini memang agak-agak kita kayaknya perlu pelatihan nanti nih HOTS ini ke depannya ini. Kayaknya ya boleh diprogramkan untuk ke depannya sebagai tambahan info. Silakan mungkin Pak Indra Bempah bisa ditanggapi untuk yang tadi dibahas kelas 8. Kalau untuk menanggapi, saya rasa cukup jelas apa yang dibilang tadi oleh Ibu Fitriani. Jadi dari dua soal itu, salah satunya itu soal yang berbasis HOTS. Terus, cuman saya agak bingung materi IPA, fisika dan biologi kalau dikaitkan dengan kondisi di sekitar tadi contohnya itu pasar ya. Itu saya agak bingung di situ. Mungkin begini contohnya mungkin. Kalau di sekitar keliling kita itu maksudnya itu mungkin contohnya ya ini saya kasih contoh bukan materi di kelas 8 tapi materi kelas 7 misalnya anak-anak biasanya kan keluar di daerah keliling rumah. Mereka melihat ada orang tua mereka menjemur pakaian. Lama-kelamaan pakaian tersebut kering. Nah, pasti kan mereka berpikir apa yang terjadi di situ. Nah, itu kan sebenarnya ada konsep yaitu perpindahan kalor, kan? Nah, itu dari fisikanya. Mungkin seperti itu yang dimaksud dari Ibu Fitriani. Jadi soalnya itu yang konsep yang akan dicapai itu yaitu yang berada di sekelilingi oleh siswa tersebut, rumah siswa tersebut. Mungkin seperti itu. Iya Pak, jadi boleh juga itu sebagai saran dan masukan untuk teman-teman yang baru akan membuat. Kemudian, saya rasa dari sekedar informasi juga, saya rasa dari setiap bab itu, khususnya kelas 7 sampai kelas 9 itu akan ada banyak materi. Dan sebenarnya ini saya mau menunggu ini informasi Bu Fauzia. Kita ini mau pakainya 40 atau 25 ini, karena kemarin sempat ada wacana antara 40 dan 25. Supaya penanggung jawab bisa sudah memastikan di hari Senin. Kita ini maunya 40 atau 25. Kan sudah banyak soal yang akan masuk ini. Supaya bisa dibagi secara akumulasi yang mana kelas 9, mana kelas 7, kelas 8. Dari jumlahnya. Bagaimana Ibu Sek? Ibu Fauzia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siapa ini Bu? Mohon maaf. Belum ada namanya. Ibu Fauzia. Oh, Ibu Fauzia 2 dia punya dan. Oh, iya, silahkan. Iya, sementara mengetik saya misalnya sebelah. Jadi begini, kalau pendapat saya tadi ada sarannya siapa tadi? Ibu Fitri. Itu perlu bisa dipertimbangkan secara keseluruhan. Baik kelas 7, kelas 8, kelas 9. Yang kedua, di situasi sekarang kan memang kan kalau kita mau bicara masalah target kurikulum, itu dimanapun itu setiap sekolah itu tidak akan ada pemenuhan target kurikulum dan itu tidak ada paksaan sebenarnya dari pihak atas. Yang ketiga tadi seperti sarannya siapa Ibu Fitri juga masalah contoh soal host masalah analisis misalnya contohnya misalnya MTS 2 atau yang sekitarnya sana misalnya MTS Al-Muhajirin yang dekat pasar. Ambillah analisis yang beri contoh yang berhubungan dengan yang berada di sekitar kita. Kalau saran saya, ini kan soal ini kan atas dasar kesepakatan, satu kesatuan. Mau sekolah manapun itu kan kita akan memakai soal tersebut. Jadi buatlah soal analisis yang kecuali khusus host itu ada pembedaan, itu mah tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya kita harus sepakati soal host itu harus sama juga berdasarkan kesepakatan, jadi ambillah soal yang analisis yang kemungkinan memang gambaran-gambaran yang misalnya yang terkini, misalnya ya ada hubungannya mungkin dengan persoalan COVID atau apa, itu secara gambaran umum. Nah, kalau masalah jumlah soal itu nanti kembalinya ke teman-teman saja. Misal tadi kalau 40 apa keberatan? Kalau kita ambil minimal 25 itu bagaimana? Nah, jadi dikembalikan saja ke teman-teman kelompok kelas 7, 8, dan 9. Kemudian Ibu Misna tadi masalah hari Senin
jadi ya kita ketemu. Iya Bu, jadi rencananya karena kita mengejar waktu ini dari kemarin banyak telepon dari teman-teman yang menanyakan, Ibu saya akan ujian di tanggal begini, di tanggal begini. Halo, Halo? Ya, untuk mengantisipasi pemakaian soal yang akan dimanfaatkan oleh teman-teman, saya rasa Jaringan. semakin cepat semakin baik. jaringan. Halo? Bapak Ibu bisa dengar? Halo, Assalamualaikum. Ya, Jaringan. iya Ibu Lisna, lebih cepat lebih baik. Iya, supaya karena kasihan teman-teman ini kan ada yang mau tanggal begini ujiannya, Jaringan. tanggal begini ujiannya, jadi supaya sudah siap memang soalnya. Saya rasa tidak apa-apa hari Senin ya Bapak Ibu, sudah fix tempatnya juga. Ya aja. Jaringannya MT1. jelek. Ya MT1 sudah fix Bapak Ibu. Halo, Halo? Iya, boleh. Insya Ibu Allah, Lisna. insya Allah. Bisa Ibu ya, nanti tinggal dibuatkan undangannya ya Bapak Ibu ya. Sudah fix hari Senin jam 10. 931. Ya. 94. Oke. Bisa dibuatkan Pak. Ibu hari Senin ya, kita jadi fix ya. Insya Allah. Iya. Jadi supaya saya rasa tidak masalah. Seperti tadi penyampaian Ibu Sek, Pak Indra dan teman-teman semuanya, saya rasa seperti kita baca di Juknis, tahun ini memang tidak ada target untuk pencapaian ketuntasan karena terasa sulit memang anak-anak itu mau kita tuntut untuk tuntas untuk materinya ya, tapi sebaiknya memang saran dari teman-teman bahwa soalnya berkaitan dengan keseharian itu bagus sekali karena ini ada banyak bab, ada banyak materi, saya rasa tidak juga semuanya HOTS Bapak Ibu. Karena saya dengar dari teman-teman dari MGMP lain, soal HOTS-nya hanya 5 Pak Ibem. Selebihnya itu soal yang seperti itu mungkin yang anak-anak bisa jawab dalam bentuk tidak mengurangi mutu soalnya, tetapi juga bisa mewakili dari pemahaman materinya. Jadi kalau dikatakan HOTS, saya rasa apalagi IPA ya, kalau kita mau kasih HOTS semuanya, anak-anak stres dari awal itu. Jadi sebaiknya memang kita sesuaikan saja nanti ya, sekedar saran. Jadi bagaimana, ada tanggapan lagi? Mungkin Pak Ketua? Ada ketua itu, ada Iya, ketua Pak masuk Ketua. saya lihat. Ya Pak Ketua mohon ini, sebagaimana tanggapan untuk kelas 7 di sana atau teman-teman di sana? Oke Pak Wahyu, kita belum ada ngobrol lagi nih Pak Wahyu. Bagaimana Pak Wahyu? Yang kelas 8 Pak Wahyu? Atau iya, Sedikit dulu Bu, Ibu ya Lisna. silakan Ibu Fitri. Tadi saya waktu yang memaparkan kelas 7 sudah ada penanggung jawabnya tadi. Apa Iya, saya Ibu. langsung tadi? Ya Ibu, kebetulan penanggung jawabnya Ibu Aisyah dari MTS 4 dan sekarang lagi posisinya rapat, tapi beliau sudah menyampaikan insya Allah sudah digodok. Mohon maaf ini Pak Rusno, Ibu Aisyah mungkin buat grup juga ini Pak untuk kelas 7. Karena tadi Ya, Ibu Nurdiana juga sempat tanya yang kelas 7 belum ada grupnya. Bisa Ya, mungkin betul. dibuatkan Ibu Aisyah Pak ya, penanggung jawab tolong disampaikan. Dibuatkan grupnya untuk kelas 7 supaya ada koordinasi lanjutan. Bagaimana Pak, Pak dengan- Rusno? Pak Rusno, Pak. Sip. Pak Rusno mohon tanggapan. Apa? Ya, halo. Iya, Oke, silakan. nanti saya sampaikan ke Ibu Aisyah. Ya, sedikit dulu tambahan. Halo. Iya, kedengaran Pak. Oh iya, oke. Jadi begini, untuk kelas 7 tadi sudah dilaporkan Ibu Aisyah tentang soalnya ini sudah selesai. Nanti dikumpul pada hari Senin insya Allah. Jadi MGM per Seninnya. Jadi Pak, jadi insya Allah nanti diumumkan di WA Group. Iya Pak. Untuk soal ini, kalau kita sudah fix itu 40 nomor ya, 40 nomor untuk IPA. Nah ini tadi yang ditanyakan Pak. Kira-kira teman-teman tidak merasa berat 40, bisa 40 atau 25 sesuai saran kemarin? Iya, kalau seperti tadi Ibu Fitri kemarin menyarankan dari beberapa teman-teman MGMP dari pelajaran bahasa Inggris, matematika yang hanya 25 nomor, itu kan itu kesepakatan dari
masing-masing ketua MGMP-nya ya, atau MGMP-nya. Nah, di sini 25 itu mungkin pendapat mereka pada saat itu untuk mengurangi durasi dalam pembelajaran barangkali ya. Nah, kita di sini kalau untuk di MTSN 4 ini soalnya ini secara otonom kita 40 nomor ya. Bagaimana kalau untuk IPA bisa 40 nomor barangkali ya? Ya, Karena tolong tadi malam saya teman-teman sudah tanggapannya. Iya, karena Apakah fix kemarin 40? ada saya berikan persentase dari untuk soal kelas 7, 8, 9 iya, ada kemarin tadi malam ya. Kemarin saya sampaikan itu untuk kelas 7 8 soal, kelas 8 12, kelas 9 20 nomor. Cukup 40. Nah, dalam penyusunan soal itu kan memang semua tidak semua itu yang HOTS, tetapi ada kan levelnya ya. Ada level 1. Iya, Pak. Jadi jangan 2, anak-anak tak level kaget-kaget. Hot semua. C1, C2, C3. Nah, di situ juga ada persentase dari level 1-nya juga. Ada kalau mengenai level itu, kalau untuk level 1 kan 20, level 2 50, level 3 30. Itu. Nah, itu yang kita juga nanti mengenai level kognitifnya. Untuk level 1 20%, yang level 2 50. Jadi yang C1, C2, C3. Iya, Pak. Baik. Iya. Bapak, mungkin karena waktunya Iya. tinggal sekitar 7 menitan ini, jadi kita bisa tarik saja kesimpulan Bapak Ibu ya, karena sudah ada 2 sesi ini. Boleh Bapak Ibu? Nanti kita akan bahas di WA grup masing-masing saja ya. Nanti penanggung jawab yang akan melanjutkan kembali koordinasinya kepada anggota, supaya kita bisa berkegiatan lagi yang lain. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Ya. Iya. Jangan lupa tolong absennya ya Bapak Ibu, daftar hadirnya diisi. Saya sudah kirim juga di WA grup. Di mana? Di WA grup, iya. Ada juga di link di chat Pak, tapi di WA grup juga saya kirim. Nanti saya kirim lagi. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan persiapan kita di dalam mengumpulkan soal HOTS di hari Senin. Insya Allah saya akan buat undangannya. Dan di hari Senin kita akan bertemu kembali di MTS 1 jam 10. Minta tolong semuanya sudah dalam bentuk kartu soal. 1 orang 2 nomor, saya rasa mudah-mudahan tidak memberatkan. Jadi dalam bentuk kartu soal, tiap orang 2 nomor. 1 orang 2 nomor. Iya, 2 nomor. Jadi silakan nanti adalah penanggung jawab yang akan memberikan ide-idenya, kira-kira soal-soal yang layak dalam bentuk kita. Bukan tidak bagus semua bagus. Cuman ada yang mungkin dipakai terlebih dahulu untuk momen ini. Yang lain kita simpan sebagai file untuk bank data kita. Demikian Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan jelas yang apa kami sampaikan. Ya. Terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Rusno, Ibu Sekretaris, Ibu Fauzia, penanggung jawab kelas 9 Ibu Vivi, penanggung jawab kelas 8 Pak Indra Bempa, penanggung jawab kelas 7 Ibu Siti Aisyah dan rekan-rekan semuanya anggota. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.